pemerintahan, segala orang yang bekerja untuk negara, itu kan disebut aparatur sipil negara. Itu beda nanti dengan TNI. Nah, ASN ini nanti dibagi lagi, tidak semuanya jadi PNS. Nanti ternyata ada golongan yang namanya PPPK, tadi sebut. Tapi nanti juga ada yang namanya honorer. Tapi aturan dalam undang-undang honorer itu setelah lebih dari 5 tahun, itu harus diangkat sebagai PPPK, ya. Tapi kalau PPPK kemungkinan jadi ASN belum tentu, itu semua diatur dalam undang-undang. Nah, sekarang itu ada mungkin honorer sampai 15 tahun. Lah, kerja hampir 10 tahun, 15 tahun kok nggak ada kejelasan status. Nah, oleh karena itulah mereka pergi ke DPR. Nah, DPR ngomong, begini nasib kami, nanti DPR ini yang akan menyuarakan ke pemerintah. Dikti, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, tolong ini bisa nggak diangkat ya, karena aturan undang-undangnya setelah orang itu bekerja lebih dari 5 tahun, harus ditentukan, harus jadi PPPK, walaupun bukan ASN. Nah, karena ASN itu ada aturan, ya. Untuk menjadi ASN itu penerimanya tiap tahun, ya, kemudian macam-macam, ya. Itu semua diatur oleh undang-undang, ya. Nah, kemudian masyarakat sipil akan terus menekan melalui DPR mungkin, melalui demo-demo, kalau DPR dengan lobi-lobi, dengar pendapat tadi, ya kan? Nah, ini tadi kemudian eee, disuarakan ke Kemendikbud. Tapi ketika Dikti mengatakan, "Wah, kami sudah memetakan ternyata, apa sudah memetakan ternyata tidak ada formasi untuk penambahan, pegawai dengan status PPPK." Nah, di satu sisi itu pemerintah, Kemendikbud itu sudah menyalahi undang-undang yang mengatakan bahwa orang yang sudah bekerja 5 tahun itu, apa namanya, harus diangkat menjadi pegawai, tetap, ya. Itu sudah menyalahi aturan. Ketika kemudian Kemendikbud mengatakan di lapangan tidak ada formasi, semua penuh. Nah, ini bagi yang namanya forum guru, itu terjadi ketidakadilan, ya. Ada terjadi konflik status dengan yang ada di lapangan menurut Kemendikbud, ya. Oleh karena itulah forum guru setelah di DPR nggak bisa, dia bisa mengajukan nasibnya itu ke Mahkamah Konstitusi. Nah, disinilah letak dari kewenangan kekuasaan kehakiman. Kehakiman tuh bisa Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi kelas 1, kelas 2, 3 sampai Mahkamah Agung, ya kan. Maka kalau misalnya ada perkara perdata, pidana, kemudian masuk ke ranah hukum, itu bisa sampai nanti minta keadilan sampai ke Mahkamah Agung ya dengan kasasi pembatalan. Tapi kalau masalah guru, dia merasa ternyata kelompok eksekutif dan legislatif nggak bisa ngapa-ngapain. Dia bisa mencoba untuk terakhir kalinya ke lembaga yudikatif, mengajukan surat permohonan bahwa telah terjadi ketidaksesuaian undang-undang pasal sekian ayat sekian terhadap UUD 45 karena merasa diperlakukan tidak adil. Nah, inilah jenjang dalam negara demokrasi yang sudah ada pilar trias politikanya. Nah, kalau kehakiman, legislatif, yudikatif, itu semua jadi satu di tangan raja, kamu bisa membayangkan ya, nasib guru itu ya suka-suka raja. Ya percuma ya. Nah, tapi dalam negara yang konstitusinya sudah menerapkan trias politika, bisa jadi si guru ini, apa namanya, membawa persoalannya yang terakhir ke Mahkamah Konstitusi. Nah, ini juga nanti terjadi pada kalian ya. 4 tahun lagi kalian kan sudah menjadi, lulusan lulusan D3, D4 vokasi UI. Anda masuk ke dunia kerja, harus diingat dunia kerja pun diatur oleh undang-undang negara. Jadi ketika nanti Anda kerja humas ya kalian ini ya, kalian kerja di apa, TV ya, SCTV kek, apa, Metro TV kek, apa yang punya Chairul Tanjung itu apa?
Yang punya Khairul Tanjung itu apa, teman-teman? Hah? Trans TV ya. Terus kalian udah kerja 3-4 tahun nih. Lah, kok gajiku nggak naik-naik ya? UMR terus. Bahwa Anda nanti digaji UMR itu SCTV, Trans TV nggak salah. Karena ada undang-undangnya yang mengatur UMR. Ya, walaupun nanti UMR itu diatur secara regional. Provinsi DKI, Jabar, Jateng, Jatim itu beda-beda. Tergantung pemprovnya. Ya. Nah, lalu kalian kerja 4 tahun UMR lagi, UMR lagi. Kamu harus bisa menganalisis, ini saya teruskan atau enggak terjadi Trans TV atau apa itu. Karena apa? Kalau kalian mau mengajukan ke Mahkamah Konstitusi atau pasal, itu kadang-kadang si biro hukum dari Trans TV atau apa, mereka kan berpegang pada undang-undang. Nah, ini dalam undang-undang itu tidak tertulis. Misalnya, berapa tahun kamu digaji UMR? Tidak diatur. Itu silahkan manajemen dari perusahaan masing-masing. Nah, ini yang kalian makanya belajar kewarganegaraan itu pentingnya ini. Aspek kalian harus ngerti bahwa seluruh hidup kita, walaupun tidak seluruh ya, kalau kamu jatuh cinta kan nggak diatur negara ya. Nah, seluruh kegiatan dalam wilayah publik itu selalu ada yang diatur oleh undang-undang. Termasuk kita memBA Ria aja itu diatur undang-undang. Kalau Bu Agnes sudah mulai ngancem kamu, ya kan, membuli kamu, nah itu kamu bisa loh menuntut Bu Agnes karena sudah ada undang-undang ITE. Nah ini ya, jadi paham ya teman-teman ya. Jadi inilah alam demokrasi ya, bagaimana setiap hak individu, hak warga negara itu selalu diatur ya, dilindungi oleh yang namanya undang-undang. Nah, ini kita bisa membayangkan kalau ini berlangsung dengan baik, maka kehidupan kita itu sebenarnya tertib damai. Tapi kalau kemudian ada ya ini tadi ya, persoalan UMR kok sampai 10 tahun, 5 tahun ya kan? Kamu harus berpikir, undang-undangnya apa sih, bunyinya apa sih? Kamu bisa kemudian, saya mau menuntut ke Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya bisa. Tapi kalau ada kemungkinan lain kamu pindah pekerjaan yang lebih baik, gajinya lebih tinggi, ya silakan ya. Banyak kemungkinan untuk kamu lakukan ya. Tapi yang jelas yang saya tekankan di sini, kalau kalian nanti digaji UMR, tapi cita-cita kamu tuh masuk dunia pertelevisian ya, kamu harus belajar betul tentang hukum pengupahan di Indonesia yang diatur oleh undang-undang dan bahkan disetujui oleh DPR itu UMR ya. Tapi pelaksanaannya diserahkan oleh provinsi masing-masing. Yang menetapkan besaran upah UMR itu adalah pemerintah provinsi, ya, seperti itu. Oke, sekarang kita akan menginjak ke yang C, ya. Saya minta Salwa Faria. Halo Salwa Faria. Faria, ya. Salwa Fariha, coba kamu jawab bagaimana sih bagan skema penyusunan rancangan UU yang sudah kamu buat. Silakan dibacakan. Yang saya dapat itu, jadi RUU itu kan ada dari DPR, di mana DPR ini memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang, sama anggotanya itu berhak mengajukan usul rancangan undang-undang. Tapi dari presiden juga berhak untuk mengajukan rancangan undang-undang. Kemudian setelah mengajukan RUU itu, RUU dibahas oleh DPR dan presiden untuk pendapat persetujuan bersama. Kalau misalnya tidak mendapat persetujuan bersama, maka RUU tersebut tuh nggak boleh diajukan lagi dalam persidangan masa itu. Tapi kalau misalnya mendapat persetujuan bersama, dalam hal RUU itu tidak disahkan dalam waktu 30 hari, maka RUU tersebut menjadi undang-undang dan wajib diundang-undangkan. Kemudian setelah mendapat persetujuan bersama, maka RUU tersebut bisa disahkan menjadi undang-undang setelah dibahas oleh DPR dan Presiden. Oke, terima kasih ya. Sekarang saya minta Rizka. Halo Rizka Deni. Rizka? Rizka. Halo, Mbak.
Iya, Mbak, iya, Kan? iya, Mbak, halo. Kan, coba bagaimana RUU disusun, mulai dari bawah. Usulan dari masyarakat kek, dari parpol kek, dari apa ya, atau dari masyarakat ke parpol, parpol ke, DPR atau gimana, sampai kemudian lahir yang namanya undang-undang. Silakan. Bagaimana UU disusun ya, Mbak? Mhm. Oke, sebentar ya, Mbak. Oke, Mbak, aku izin jawab ya, Mbak. Mhm. Oke. Mmm, Bagaimana proses pembentukan RUU di Indonesia ya, Mbak? Iya. Oke, kalau dari perancangan pembentukan peraturan RUU ini, tahap awalnya itu dari keseluruhan proses itu, eee, meliputi perencanaan, itu bukan, Mbak? Ya enggak, prosesnya. Undang-undang itu kan pasti tentang sesuatu, ya. Misalnya tadi ya, tentang, status guru. Nah, itu siapa yang mengusulkan? Nah, kemudian naik-naiknya bagaimana itu sampai kemudian jadi undang-undang. Mbak, maaf sebelumnya kayaknya kalau soal pertanyaan itu saya kurang paham deh, Mbak. Oke, ya mungkin satu kali, ya. Mutiara Afifah Mutiara Afifah Marasabesi. Halo Mutia. Mbak, Ya, silakan. Bagaimana RUU itu bisa terjadi, bisa ada? Dari saya nemu itu jadi misalkan ada pihak yang mengajukan gitu, Mbak. Nah, nanti di diomongin sama DPR dan presiden, lalu nanti mereka itu, mmm, mengkaji, apa ya, usulan itu dengan naskah akademik gitu, Mbak. Jadi, eee, kalau ada satu masalah itu, dikaji dulu dan kalau misalkan, masalah itu tuh kira-kira dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sebagai solusi terhadap kebutuhan masyarakat atau enggak, kayak gitu. Oke ya. Ternyata mesti harus paham ya teman-teman. RUU itu nggak ujuk-ujuk tiba-tiba ada RUU.
pasti ada suatu masalah. Dan masalah itu bukan masalah pribadi ya teman-teman ya, atau masalah yang dirasakan 1, 2, 3 orang, tidak. Tapi masalah yang dirasakan oleh banyak orang. Masalah ini pasti masalah yang meliputi sekelompok atau banyak kelompok ya, tentang tertentu, yaitu tadi nasib honorer ya. Jadi nasib guru honorer itu kan tidak hanya mencangkut Bu Agnes dan Rumai, 2 orang aja, tapi banyak orang se-Indonesia. Terus kita, orang-orang seperti Bu Agnes ini, kemudian membuat grup. Bagaimana nasib kita yang ribuan orang ini? Oh iya ya, kok nggak ada kejelasan ya? Nah, oleh karena itulah yang mengajukan RUU itu biasanya itu adalah sekelompok orang, bukan individu. Ya. Nah, kemudian semakin banyak, semakin baik, bahwa menunjukkan bahwa ada urgensinya bahwa undang-undang ini dibuat. Ya. Nah, kemudian kita berkumpul harus punya nama hukum, yaitu misalnya komunitas guru apa, itu tadi forum guru itu adalah suatu community ya, yang pasti meliputi dari Sabang sampai Merauke. Nggak mungkin hanya terjadi pada guru di DKI, pasti di seluruh provinsi ada. Kemudian kami mendatangi DPR, RDP. Nah, kemudian DPR itu akan memanggil ya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, setelah itulah kemudian kalau setuju itu mulai ada rancangan awal tentang draft ya, draft undang-undang. Nah, ketika sudah terjadi draft, sudah ditulis, ini kemudian dikembalikan lagi untuk diperiksa. Ya, bolak-balik dikembalikan. Nah, namanya DIM, daftar isian masalah. Nanti kelompok-kelompok tertentu ya toh itu wajib membaca ini dan memberikan masukan-masukan. Karena ini baru RUU bukan undang-undang, supaya dalam bentuk undang-undang ini sudah bersifat holistik ya, sudah mencerminkan keadilan untuk tiap pihak ya. Nah, kemudian RUU inilah yang dikirim ke presiden, bukan presidennya, kementerian dan presiden. Mereka membaca ya. Mereka akan melihat dari sudut pandang pihak mereka. Setelah itu presiden akan membubuhkan tanda tangan, dikembalikan ke DPR untuk diperiksa sebelum nanti disahkan sebagai undang-undang. Ya, seperti itu. Jadi pertama itu yang dibawa itu pasti dari usulan banyak pihak. Dari masyarakat, mungkin dari pemerintah sendiri. Yang dari pemerintah sendiri itu umumnya adalah, Anda tahu ya, kementerian-kementerian itu kan ada di bawah presiden. Mereka yang berada di lapangan, misalnya listrik ini harganya udah nggak bisa dipertahankan semurah mungkin. Nah, oleh karena itulah mereka akan berusaha bahwa harga ini naik, mereka berusaha untuk mengusulkan pada DPR ada kenaikan tarif dasar listrik. Nah, seperti jalan tol mau naik, ya kan? Itu nggak boleh loh Kementerian PUPR tuh semaunya, eee, ini naik, ya deh saya naikin." Nggak bisa, karena jalan tol tuh menyangkut harga martabat seluruh rakyat Indonesia. Yang melewati jalan tol kan bukan kelompok tertentu, tapi semua rakyat boleh. Nah, ini karena menyangkut ini, sehingga ketika harga tol kita naikkan, itu juga akan membebani masyarakat yang harus bayar, baik itu kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Nah, karena menyangkut harkat martabat seluruh rakyat Indonesia ini harus persetujuan DPR, nggak boleh semau-maunya. Ya, oleh karena itu sebelum menaikkan harga tol, harga listrik, apalagi yang menyangkut harkat martabat seluruh Indonesia harus melalui undang-undang, ya. Seperti itu. Nah, disinilah kita sebagai warga negara harus melek hukum, harus berpartisipasi karena ini menyangkut kita loh, ya. Kalau Anda sering keluar masuk jalan tol dengan mobil pribadi, Anda tentu merasakan, ya. Jalan tol kok ada yang 8.000, tapi tiba-tiba kalau mau ke Jawa itu hampir berapa itu? Hampir 1 juta, berapa ratus ribu itu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini negara ya yang mengatur. Oke, teman-teman, setelah saya banyak bicara, sekarang tuliskan di chat box ya, setelah kamu presentasi dan Bu Agnes ini memberikan sedikit pelurusan-pelurusan, penjelasan. Sekarang apa yang kamu dapatkan? Pengetahuan apa yang kamu dapatkan tentang DPR? Silakan tulis di chat box.
Waktunya kurang lebih 10 menit ya. 10 menit tuliskan di chat box apa yang kamu pahami tentang DPR setelah mendengar kuliahan ini. Silakan.